Oke. Harus mampu mengendalikan emosi, nafsu, dan pikirannya. Nah, ini adalah esensi dan memang selalu disampaikan oleh para orang tua kita, para tetua kita, para leluhur kita, agar kita bisa hidup bahagia, damai, dan sehat, damai, dan bahagia. Kita harus mampu mengendalikan emosi, nafsu, dan pikiran kita. Jadi seperti ini, ego kita akan membangkitkan emosi. Nah, ego ini seperti 3 binatang yang saya sebutkan tadi. Anjing, kuda, dan kera. Nah, kalau ketiga binatang ini bisa kita jinakkan, maka anjing itu akan menjadi binatang yang sangat setia, menjaga kita. Kemudian kuda juga, dia akan menjadi teman kita untuk mengantarkan kita ke tempat yang jauh. Dan kera itu adalah termasuk binatang yang cerdas. Banyak cerita-cerita epos seperti cerita Hanuman, ya, cerita Kera Sakti, ya, yang dia menjadi pengabdi yang sangat luar biasa, cerdas dan terampil. Nah, apabila ego kita bisa kendalikan seperti mengendalikan 3 binatang itu, maka dia akan menjadi modalitas yang sangat berguna. Tapi kalau ego kita dibiarkan liar, maka kita akan dibuat susah dan menderita oleh ego kita, oleh emosi kita. Ego itu akan membangkitkan emosi, membangkitkan nafsu, dan mengacaukan pikiran kita. Nah, oleh karena itu, salah satu bagian bagaimana cara bisa mengendalikan ego kita, mulai dari tapa. Kita diam, dengar, jinakkan ego kita, munculkan damai. Ya. Kemudian, nah, dalam satu risalah di satu kitab yang disebutkan Rig Veda, disebutkan bahwa orang tidak bisa menyadari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, tanpa melaksanakan tapa. Apa maksudnya? Kalau kita sambil sibuk, sambil kita bergerak ke sana kemari, maka kita nggak akan bisa meletakkan Tuhan sebagai pusat fokus pikiran kita. Ya, kalau kita sedang hura-hura gitu, sedang ngebut di jalan, gitu, kita tidak akan bisa fokus kepada titik pusat pikiran kita, yaitu kepada Tuhan. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mencapai pencapaian tujuan kita. Dan juga disebutkan orang yang tanpa menjalankan tapa atau pengendalian diri yang penuh kedisiplinan tidak dapat menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi konsepnya itu tadi, bagaimana kita menyelaraskan antara diri kita dengan lingkungan manusia kita, dengan manusia yang lain, dengan lingkungan alam kita, alam tumbuhan, flora, fauna, kemudian alam non-biologisnya, dengan binatang berjasad-jasad unik, dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa meletakkan, mengendalikan diri kita, mengendalikan ego kita tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menyadari kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, yang kedua dari Raja Marga ini adalah Brata. Brata adalah pengendalian dan pantangan indria yang bertujuan untuk dapat melatih kesabaran, menuju kehidupan yang lebih baik dan menemukan hakikat sebagai manusia sejati yang terlepas dari belenggu kegelapan batin. Nah, ini jadi pintu-pintu pikiran kita harus kendalikan. Misalnya rasa lapar, rasa penciuman, mata kita, telinga kita, ya, kulit kita, perabaan kita, itu kendalikan. Maka kita akan menemukan hakikat sebagai manusia sejati. Selama ini kan kita seringkali tidak menyadari
Apa sih hakikat kita menjadi manusia? Sehingga banyak orang melakukan banyak sekali kekeliruan, kesalahan, dan juga kejahatan. Nah, pada konsep metode Brata ini, kita melakukan pantangan bergerak. Tadi tapa itu bagian dari membuka ruang untuk Brata tadi. Pantangan makan. Ya, makan kita batasi karena kita adalah apa yang kita makan, kita adalah apa yang kita konsumsi. We are what we eat, katanya. Jadi kalau kita makan makanan yang pedas, nanti kita akan kepedasan. Kalau kita makan makanan atau mengandung unsur-unsur yang memabukkan, maka kita akan menjadi mabuk. Ya, kalau kita salah memilih makanan, nanti kita sakit perut, diare, muntah. Nah, itu hidup kita susah. Malah kita kena penyakit. Ada keracunan zat kimia, sehingga rusak organ-organ tubuh kita yang penting, sehingga tubuh kita menjadi sakit dan cacat. Kemudian yang ketiga adalah pantangan berbicara. Jadi ada tahapan pada Brata ini kita melakukan Mona Brata. Mona itu speak, bicara. Brata itu dikendalikan kata-kata kita, dibatasi. Berbicaralah yang efektif, efisien, dan humanis. Apa artinya efektif? Sampaikan sesuatu yang memang tepat. Efisien, tidak boleh berlebihan. Dan humanis. Humanis itu menghormati, menghargai orang lain, perasaan orang lain. Jangan sampai membuat orang lain sedih, menderita, tercederai, terluka, dan sakit hati. Nah, ini pantangan berbicara. Bukan berarti kita pantangan bicara nggak ngomong-ngomong, diajak ngomong, ditanya kita diam. Itu bukan begitu. Jadi yang efektif, efisien, dan humanis. Humanis adalah karena kita manusia, human, maka kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Harkat martabat diri kita sebagai manusia dan harkat dan martabat orang lain sebagai manusia. Kemudian ada yang keempat adalah pantangan berpikir. Ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh kita pikirkan, yaitu berpikir negatif dan pesimis. Jadi dalam konsep Brata ini, jangan berpikir negatif. Misalnya negatif tentang orang lain, negatif tentang diri kita, ya, pesimis tentang orang lain, pesimis tentang masa depan, pesimis tentang hari ini, pesimis tentang diri kita. Di dalam konsep Brata ini jangan berpikir negatif dan pesimis. Jangan ngomongin keburukan orang lain. Orang-orang yang pecundang berbicara dan berpikir tentang keburukan orang, tentang kesalahan orang lain. Orang yang seperti itu adalah orang yang belum belajar. Sedangkan orang yang mulai dia mencari kekurangan dan kesalahan dirinya, dia adalah orang yang baru mulai belajar. Ya, sedangkan orang yang dalam pikirannya dan dalam perbuatannya dan perkataannya tidak menyalahkan, maka orang tersebut pelajarannya telah usai. Nah, marilah kita mulai sekarang jangan berpikir dan berkata tentang kejelekan atau kekurangan orang lain. Ya, jangan bergosip tentang orang lain yang buruk. Ya, apalagi menjelek-jelekan orang secara terbuka, baik dalam bahasa, baik dalam tulisan maupun dalam bahasa verbal. Nah, ini penting sekali kita harus latih ya. Kemudian pantangan tidur. Nah, apa yang maksud dengan pantangan tidur? Nah, tidur itu tidak boleh berlebihan.
Ya, tidur itu pun harus di waktu yang tepat. Jangan tidur bangun maksud di setelah matahari terbit gitu ya. Harus bangun sebelum matahari terbit. Tidurlah di waktu yang tepat, jangan terlalu larut. Tidurlah di waktu yang di mana hormon serotonin telah mulai meredup, di mana hormon melatonin sudah mulai bangkit, yaitu sekitar jam 10 malam dan bangun jam 5 pagi atau sebelum matahari terbit. Nah, latihan pantangan tidur ini juga sering digunakan untuk mereka yang mengusir kemalasan. Karena kalau orang kerjanya tidur, maka dia akan membuang waktu hidupnya dengan kesia-siaan karena tidak berguna. Nah, itu berata. Sedangkan apa yang dimaksud dengan berata dalam konteks itu, menjalankan berata seseorang mencapai diksa, penyucian diri. Apa itu diksa? Menyucikan diri kita. Dengan diksa, seseorang mencapai daksina. Apa daksina? Penghormatan. Jadi kalau kita ingin dihormati, kita sucikan dulu diri kita. Sucikan dari fisik kita, sucikan dari perkataan kita, sucikan dari pikiran kita, sucikan pada perbuatan kita. Maka kita mendapat daksina. Daksina itu penghormatan. Dihormati kita. Dengan daksina, kita dihormati, maka kita akan mencapai serada. Serada itu kepercayaan dan keyakinan. Dan melalui serada, seorang menyadari kebenaran sejati. Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tahapan-tahapannya ya. Tahapan-tahapan inilah yang kemudian menjadi kita menemukan kebenaran sejati. Nah, yang keempat adalah yoga. Jadi tapa, berata, yoga. Yoga adalah aktivitas gerakan olah tubuh dan juga pikiran yang sangat fokus pada energi, power, kekuatan yang kita miliki, dan pernapasan. Jadi orang-orang yang mengikuti banyak latihan yoga sesungguhnya hakikatnya adalah bagaimana kita mengatur gerak tubuh kita, ya, dan juga pikiran. Nah, ini harus selaras antara badan kita, pikiran kita yang terpusat. Mana energi dan pernapasan itu meningkatkan kualitas mental, jadi pikiran kita dan fisik kita. Dan ini harus dilakukan secara rutin. Sebagai layaknya kalau kita makan. Misalnya kalau kita makan dan minum, kan selalu setiap hari kita makan dan kita minum. Dan kita seringkali menganggap bahwa pikiran kita tidak perlu makan. Badan kita tidak perlu diseimbangkan. Itu pandangan yang salah. Jadi seringkali kita melakukan aktivitas rutin untuk kepuasan emosi kita, nafsu kita. Nah, sesungguhnya kita harus memberikan asupan pada pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus selaras dengan badan kita. Jangan dia bertentangan, jangan badannya bergerak ke depan, tapi pikirannya berpikir ke belakang. Maka dia akan jatuh, dia akan terjungkal, dia akan terpuruk, dia akan tersungkur. Nah, postur, rangkaian gerakan, dan pernapasan adalah komponen utama dalam yoga. Tujuan yoga adalah perluasan kesadaran manusia hingga sebegitu jauh sehingga bisa disamakan dengan kesadaran alam semesta. Nah, apa maksudnya? Badan kita, pikiran kita itu bisa selaras dengan alam semesta, dengan lingkungan di sekeliling kita. Pikiran kita itu bisa terbang jauh ke sebuah tempat, bisa sampai ke bulan dalam waktu hanya sekejap dengan pikiran. Nah, apa makna dari yoga ini? Bagaimana kita mengendalikan badan kita, nafas kita, pikiran kita selaras sehingga energi yang kita miliki
akan terpancar, tercerahkan secara positif. Nah, mari kita latih. Yoganya harus dilatih berulang-ulang, terus-menerus. Menyelaraskan antara energi pikiran kita, badan kita, nafas kita, sehingga mencapai sebuah keseimbangan. Maka ketika kita menghadapi kegiatan apapun, menghadapi persoalan apapun, masalah dan kesulitan, tantangan, dan cobaan, maka kita akan mampu menghadapinya dengan tenang, dengan bijaksana, dengan cerdas, kreatif, inovatif. Dan kita akan menyelesaikan dengan terbaik. Nah, seorang suci membuat keserasian antara kepala, ya, rasio pikirannya, dan hatinya seimbang. Jadi tidak boleh menggunakan dominasi rasionya, akal sehatnya, dengan mengabaikan unsur rasa. Kemudian dia menaikkan udara-udara vital, jadi udara-udara energi pikirannya, energi badannya, dan dicernihkan udara-udara itu di dalam kepala untuk mencapai tujuan. Nah, pada dasarnya adalah yoga ini adalah bagian dari penjernihan, menyucikan segala unsur baik fisik, pikiran, dan rohani kita. Nah, yang terakhir adalah samadhi. Samadhi atau meditasi adalah praktek relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik. Nah, jadi kita ini lepaskan apa yang menarik, misalnya stimulasi dari luar, HP kita lepaskan, kemudian nonton TV lepaskan, kenikmatan makanan, kenikmatan mata, kenikmatan telinga, kenikmatan lidah, kenikmatan penciuman, kenikmatan elusan, ya, rabaan dan sebagainya, itu dilepaskan pada saat melakukan meditasi. Makna meditasi adalah kegiatan mengunyah-unyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan, merenungkan. Itu bagian makna itu ada. Sebuah ritual konsentrasi tingkat tinggi. Jadi semua itu diaduk dulu sehingga dia blended menjadi satu pikirannya. Kemudian jadi satu titik fokus. Jadi semua pikiran yang ada dalam pikiran kita sebelum meditasi itu diaduk tuh, di blended kayak di blender gitu ya. Menjadi, misalnya kita masukkan pisang, dalam pikiran kita ada alpukat, ada pepaya, ada mangga, apel, anggur, jeruk, dan sebagainya. Di blended jadi satu. Menjadi dah satu fokus yang disebut dengan samadhi. Nah, baru setelah kita fokus, terpusatkan, maka kita akan membuat keseimbangan antara diri kita, alam semesta, dan Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan samadhi. Nah, dalam risalah Timur disebutkan, ya Tuhan yang Maha Esa, orang-orang yang bijaksana menyadari dikau melalui sarana samadhi. Jadi tujuan dari pengendalian ini, ujung-ujungnya adalah kita akan menemukan kesadaran Sang Maha Agung. Jadi kita ini adalah bagian dari sang alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Menemukan kesadaran itulah yang membuat kita akan menjadi sehat, damai, dan bahagia. Nah, saya kira demikian pengantar diskusi saya. Dengan saya ucapkan semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ya, Baik, terima kasih. demikian. Baik, terima kasih atas materinya, sangat menarik, dokter ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang Tapa Brata Yoga Samadhi dalam Catur Marga ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya? Saya persilakan.
sepertinya belum ada yang bertanya ya. Baik dokter, mungkin saya yang bertanya dokter ya. Ya, silakan, Bidan. Oke. Ya, Jadi ini saya kaitkan sedikit dengan kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi ya. kan ada Brata, Yoga, dan Semadi. Mm-mm. Jadi dari tapa itu kita ada dua secara fisik dan rohani, dokter ya. Nah, tapa secara fisik, tapa secara rohani itu kan ada pengendalian emosi dan pikiran. Ya. Nah, saya minta apakah dokter bisa memberikan tips cara melatih dan menumbuhkan pikiran yang positif dari ibu-ibu yang khususnya mengalami kehamilan atau persalinan yang traumatis seperti itu, dokter. Baik, terima kasih Bidan Diah. Nah, saya ingin berbagi ya pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa menjadi eh, masukan ya, bisa menjadi referensi. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman dari orang lain, dari dokter, dari bidan, dari tenaga kesehatan, dan dari siapa saja yang bisa berguna untuk mengendalikan trauma atau kesedihan atau ketakutan yang dialami ibu hamil, baik saat kehamilannya maupun pada saat proses persalinan. Nah ini pertama kita harus menyadari terlebih dahulu sebagai penolong persalinan kita harus menjadi seperti jangkar. Ya, jadi kalau ibu hamil datang, dia datang sudah terpapar nyeri kontraksi, nyeri postur tubuhnya yang berubah, nyeri otot, ya, nyeri tulang belakang, nyeri persendian, ditambah nyeri ada peregangan, ditambah ada kelelahan, ditambah adanya ketakutan dan kecemasan. Maka sebagai penolong persalinan, baik itu bidan maupun dokter, harus menjadi jangkar. Ibaratnya kayak perahu itu, kapal itu, jangan sampai kapal itu hanyut dia di bawah arus. Nah, kitalah yang jadi jangkarnya. Gimana caranya jadi jangkar? Kita harus tenang. Jadi energi kita ditenangkan dulu, jangan ikut bergejolak panik. Ya, kalau energi kita bergejolak, walaupun kita tidak bicara ya, itu terasa kok. Jadi kalau ada duduk di sebelah orang yang sedang berduka atau seorang yang sedang marah itu, walaupun dia tidak mengungkapkan dengan tangisan atau dengan kata ucapan yang marah-marah, kita bisa merasakan energinya itu sedang sedih atau marah. Nah, apabila kita bisa merasakan perasaan orang, itu disebut dengan empati. Jadi kita mulailah dengan empati. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita terpancing, terprovokasi untuk menjadi panik dan juga menjadi stres gitu ya, ikut marah ya. Pasien teriak-teriak, kita juga ikut teriak-teriak. Nah, itu kita belum mampu menjadi jangkar. Jadi kita harus jadi jangkar dulu. Jangkar tuh memegang pasien itu, jangan sampai dia hanyut di bawah oleh kecemasan dan ketakutan, gelombang kecemasan dan gelombang ketakutan. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sudah memberikan tipsnya dengan pengendalian emosi kita, ego kita, agar kita tenang, kemudian senyum, bisa memberikan energi positif kita pada pasien kita. Nanti pasien itu akan merasakan bagaimana energi positif kita untuk bisa menenangkan dia dan mampu membuat nyerinya hilang. Gitu ya. Nanti disebut this is the magic midwife. Gitu ya. Disebut ini bidan yang ajaib ini. Karena apa? Dengan hanya dia bersenyum saja, nyeri pasien sudah hilang. Nah, banyak orang sering tidak percaya itu. Ya, banyak orang sering tidak percaya bahwa banyak kita, ya, banyak orang bisa menjadi obat untuk orang lain. Ya, bisa tidak perlu menjadi seorang bidan atau seorang dokter
untuk bisa menyembuhkan orang lain. Tidak. Nah, sekarang saya tanya ini, ya, saya akan tanya dulu Mbak Juniarta. Nah, ini ada sedikit kuis ini, bukan ujian ya. Menurut Mbak Juniarta Utari, siapakah orang yang Mbak Juniarta sebut sebagai penyembuh, padahal dia bukan seorang dokter, bukan seorang bidan, bukan seorang perawat, dan malah dia tidak pernah sekolah sekalipun, tapi dia bisa menyembuhkan. Nah, dari pengalaman hidup Mbak Juniarta, siapa kira-kira? Ini bukan ujian, ya. Ini hanya untuk sharing saja. Siapa, Mbak? Ibu saya sih, Dok. Betul sekali, ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi orang bisa menjadi penyembuh tidak harus mengetahui atau terdidik dalam sekolah penyembuhan atau sekolah kedokteran atau sekolah kesehatan. Tidak. Justru orang yang memiliki welas asih kasih sayang itulah kunci dasar untuk bisa menjadi penyembuh. Contoh waktu kita masih bayi kan, ketika kita perut kita kembung itu nangis kita, aduh nangis lewat. Ibu kita menyentuhnya dengan urut-urut, ya, dengan membisikkan ucapan tenang, damai, menimang kita, menggoyang-goyangkan kita, menyanyikan lagu, memberikan air susunya, sembuh. Nah, saya kira kita bisa mencontoh dari ibu kita. Orang kita sudah merasakan kok berkali-kali sampai kita dewasa sekali. Betapa ketika kalau kita sekolah dahulu, pulang dari sekolah kita capek, ya, sedih, ibu kita menenangkan. Dia juga bisa menjadi seperti seorang psikolog kan, ya kan? Bisa menjadi seorang motivator ibu kita itu. Aduh, sabar, 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 sabar gitu ya. Saya merasakan sekali ya, ibu itu adalah seorang penyembuh. Dan beliau adalah jangkar dari kepanikan perasaan kita. Nah, inilah yang harus kita latih secara terus-menerus dalam keseharian kita. Jadi bukan hanya dalam konteks kita sebagai bidan atau sebagai penolong persalinan saja, tapi sebagai manusia. Sehingga kita berguna untuk sekeliling kita. Ya, termasuk pada binatang, misalnya punya kucing, ya, punya binatang burung. Itu kalau kita punya kemampuan sebagai orang yang tenang, itu binatang-binatang itu tenang kok. Dia nggak panik. Karena dia punya insting bisa membaca energi kita. Kalau energi kita ini tenang, damai, dia akan mendekat. Dia merasa nyaman. Ya, bayangkan. Fauna. Begitu juga flora, tumbuh-tumbuhan. Saya ingat sekali pelajaran dari ayah saya. Kebetulan ayah saya punya ini juga, saya boleh sebut profesi juga, selain dia sebagai seorang ahli hukum, sebagai seorang pengacara dan notaris, ayah saya itu suka bertani. Beliau punya kebun yang cukup luas. Ya. Setiap sore hari setelah bekerja di kantor, ayah saya mengajak anak-anaknya, termasuk saya, pergi ke kebun. Nah, sebelum masuk ke kebun itu, kita disuruh berdoa dulu, sebelum masuk pintu gerbang kebun, berdoa, dan kemudian kita harus berpikir positif dan berucap positif dengan menyentuhkan tangan kita ke daun-daun pohon-pohon jeruk yang ada di kebun ayah saya. Dan menyapa dengan gembira, memberikan kata-kata positif. Ya, selamat pagi atau selamat sore, semoga sembuh, semoga tumbuh sehat, semoga tumbuh dan berbuah. Terus begitu. Begitu pula ketika akan meninggalkan kebun, kita mengucapkan doa dan terima kasih pada tumbuh-tumbuhan. Semoga tumbuh-tumbuhan dan flora tersebut sehat dan berbuah. Itu dilatih. Dan benar sekali, saya melihat di sekitar kebun, sekeliling kebun ayah saya itu ada kebun-kebun orang lain itu, padahal kan areanya sama. Tapi kok kebun ayah saya itu subur sekali. Orang lain kebun sebelah itu panennya cuma mungkin sekitar 1-2 ton jeruk. Di kebun ayah saya itu sampai mencapai
15 ton. Bayangkan itu. Ya kan? Nah, artinya apa? Jadi pikiran dan perasaan kita itu berpengaruh kuat terhadap lingkungan kita. Gitu ya. Jadi sang ibu kita bisa menjadi penyembuh. Bayangkan itu kalau kita yang sudah memiliki pengetahuan ilmu kesehatan ditambah dengan memiliki kekuatan pikiran dan perasaan kita yang kuat, saya yakin maka pasien-pasien kita yang kita tolong dia akan mendapatkan energi positif. Gitu ya. Terima kasih Mbak Juniarta. Kemudian terima kasih Bidan Diah yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita masih punya 15 menit lagi yang bisa kita diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih jawabannya dokter. Menarik sekali dokter ya. Jadi apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Dok, izin bertanya, Dok. Oh ya, silakan Mbak. Ini. Dok, bagaimana cara kita itu menghadapi pasien-pasien kita yang mungkin dalam masa-masa kehilangan, misalnya dia keguguran, atau misalnya anaknya ternyata meninggal. Bagaimana ya dok cara menghadapi mereka sebagai kita tenaga kesehatan? Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab ya, Bidan Diah ya. Jadi Mbak Juni terima kasih atas pertanyaannya dan memang itu sering kita alami. Jadi ketika kita akan menyampaikan bad news, ya, berita buruk, dan juga bagaimana membantu pasien untuk bisa menerima realitas yang buruk. Ya. Nah, saya selalu ingin mengajak kita untuk berpikir dengan pendekatan filosofis. Ya, filosofis kembali dulu. Apa sih landasan kita hidup sebagai manusia? Ya. Landasannya adalah kita hadir ke muka bumi ini, dikasih badan, dikasih kehidupan, itu semuanya pemberian. Adalah rezeki. Apa yang datang, kita dapat badan seperti ini, misalnya ada badannya kulitnya sawo matang, ada kulitnya hitam, ada putih, ada kuning. Itu adalah pemberian, bukan kita yang memilih. Nah, pemberian dan juga titipan. Jadi kalau kita melihat orang yang rambutnya pirang atau rambutnya keriting, itu tidak boleh kita nilai. Apalagi kita menilai secara negatif. Kan ada orang seringkali membullying fisik, ya itu sama sekali tidak boleh. Karena fisik itu bukan dia yang milih, bukan dia yang membuat. Tapi fisik kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, fisik kita saja adalah pemberian dari Tuhan. Begitu juga segala yang datang pada diri kita ini adalah pemberian. Itu harus disadari dulu, pemberian. Jadi kita harus selalu bersyukur. Apa yang datang, realitas itu, yakinilah itu adalah pemberian dari Sang Maha Pencipta. Nah, pemberian ini bisa datang dia dengan berbungkus sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Ya kan kita sering gembira sekali kalau yang datang itu sesuatu yang suka, ya, sesuatu yang manis, gitu ya. Dan kemudian kita sedih kalau yang datang itu sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak kita harapkan, itu kita anggap sebagai duka. Ya, kita sambut ketika yang datang itu suka, dan kita tolak jika yang datang itu duka. Padahal apa yang datang itu adalah pemberian. Jadi kita sadar bahwa yang datang adalah pemberian dari Tuhan, maka tidak ada satupun yang buruk yang Tuhan hadirkan.
Hanya saja bagaimana kita mempersepsi pemberian itu. Sama seperti ini, kita tiba-tiba dapat kiriman dari Tokopedia misalnya. Kayak kemarin saya beli karpet untuk latihan pukul golf ya. Kok tiba-tiba yang datang itu kok masker. Loh, kok masker datang ini? Saya kaget nih. Wah, sampai tim saya ajak berpikir dan bingung mereka ini gimana. Saya nggak ada pesan masker wajah untuk apalagi itu isinya dari bahan bengkuang adanya. Saya nggak ada pesan ini kok. Nah, kemudian dilacak oleh tim saya, akhirnya ketemu jawabannya bahwa ternyata toko yang menjual karpet pemukul bola golf itu dia tidak punya resi terhadap barang itu. Tadi dia biar dapat resi dari barang itu, dia beli masker di toko lain, dan dari toko itulah, kebetulan tokonya bukan dari Tokopedia, tapi toko Shopee dikirim ke saya. Jadi, baru kita tahu. Nah, ketika di awal kita kan kaget, kita marah. Wih, gimana nih? Saya pesen barang A kok yang datang barang Z. Jauh banget loh, karpet pemukul golf yang datang masker gitu. ya kan? Nah, pelajaran dari kasus ini memberikan satu analogi. Seringkali kita tidak sadari bahwa kita, karena ketidaktahuan kita anggap apa yang datang itu buruk. Nah, ceritakanlah, sampaikanlah kepada pasien kita yang misalnya kehilangan, misalnya keguguran, atau kematian janin dalam kandungan, atau kematian janin setelah dilahirkan. Ya. Sampaikan bahwa apa yang datang is the best. Nah, sekarang tergantung kita. Bisa nggak kita menerima apa yang datang itu dengan sukacita, bukan dengan kemarahan, dengan kesedihan, atau protes sama Tuhan. Justru Tuhan akan luar biasa bangganya dan bersyukur sekali ketika yang kita terima itu kedukaan, kita sambut dengan puji syukur. Tuhan, terima kasih atas penderitaan, atas penyakit ujian yang telah Kau berikan. Kagum banget loh. Dan apa yang akan hadir kemudian? Maka di setiap berita yang hadir, itu ada kegembiraan dan kebahagiaan sedang menunggu di depan pintu. Ya, sampaikan Ibu, ini hanya tahapan di mana Ibu ditunggu, diberikan sewaktu untuk menunggu sesaat, karena sebentar lagi kebahagiaan akan tiba. Saya kira demikian ya, Mbak Juniarta. Baik, terima kasih biasa atas jawabannya. Kepada Mbak Juniarta, apakah sudah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan berguna ya. Oke. Baiklah. Apakah ada peserta lain ada yang bertanya lagi? Saya lihat tadi Bidan Kunta mengangkatkan tangan raise hand tadi, silakan. Saya silakan kepada Bidan Kunta. Ya, halo pagi Dia, pagi Dokter Haryasa. Pagi Kunta. Ya, Dok, saya ingin bertanya, Dok. Kita sebagai tenaga kesehatan sudah selalu memberikan hal-hal optimis dan positif ke pasien kita. Sama seperti pertanyaan Ibu Juniarta tadi, Dok. Namun pasien kita mengalami kegagalan. Seringkali kita sebagai tenaga kesehatan ikut hanyut dengan apa yang dirasakan oleh pasien tersebut, Dok. Nah, apa yang harus kita lakukan pada diri kita sendiri sebagai tenaga kesehatan sehingga kita bisa bersikap lebih baik lagi, Dok. Begitu. Ya, terima kasih Bidan Kunta. Jadi begini ya, betul apa yang disampaikan oleh Bidan Kunta. Tadi saya jawab lagi bahwa kita harus menjadi jangkar. Jadi ada sebuah cerita, saya pernah mengalami satu hari di mana ada pasien saya di ruang bersalin salah satu rumah sakit. Ada 8 pasien, dan di rumah sakit yang satu lagi 2 pasien. Total itu 10 pasien sedang infartu. Pasien saya ada 10 pasien di hari itu sedang infartu. Nah, di salah satu rumah sakit di mana pasiennya 8, ruang bersalin, di mana tempat bersalin itu sudah penuh tuh. Jadi tempat tidurnya sudah penuh.
bidannya yang jaga 3 orang. Mereka panik, aduh, ke sana kemari ya. Nah, pasiennya juga cemas, keluarganya juga cemas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pada saat saya datang, saya harus menganggap diri saya sebagai jangkar. Ada 8 kapal ini, 8 perahu yang berisi penumpang di dalamnya, yang sedang diombang-ambing oleh ombak di laut. Kalau kita jangkarnya nggak kuat, maka kapal itu akan lari ke sana kemari, ya bisa hanyut ya. Nah, oleh karena itu, mulai setiap hari saya melatih diri saya itu untuk memasukkan kata-kata positif, optimis, latihan. Mulai sekarang kita harus latih diri kita agar kita memiliki energi yang kuat, energi positif dan optimis, sehingga itu akan terpancarkan dan akan diserap kepada orang-orang di sekeliling kita, yaitu pasien-pasien kita. Ya, itu harus dilatih setiap saat. Kita mulai positif, optimis, membangun komunikasi yang efektif, efisien, dan humanis. Ya, jangan diam. Kalau bidannya diam saja, ada pasiennya teriak-teriak sakit, diam saja, karena dia bilang silent is gold katanya. Oh, salah itu. Ya, pada saat pasiennya kesakitan kita harus speech, because speech, the right speech is diamond, katanya ya. Nah, jadi kita harus bicara yang efektif, memotivasi pasien itu, ya. Bukan hanya kata-kata kosong, tapi kata-kata yang afirmatif, kata-kata yang sugestif, kata-kata yang berguna untuk membuat pasien itu menjadi tenang. Sama seperti bayi, misalnya ada bayi rewel, gitu kan? Kalau bayi kita rewel, apa yang kita lakukan? Masa kita diam? Gitu. Nggak akan tenang bayinya. Kita akan menenangkan bisa dengan nyanyian. Nina bubu, oh Nina bubu. Ya, kalau kita nyanyi dengan bagus, bukan hanya Nina aja bobo, dia Kunta juga tidur juga dia, gitu ya. Jadi nyanyikan itu. Misalnya ketika ada pasien kita ngomel, komplain, ya, mengeluh, ya, maka panjang-panjangkan suara kita. Sabar ibu, tenang. Ngantuk nanti pasiennya dia. Kalau pasien dia nyeri itu diberikan kata-kata yang panjang-panjang gitu. Mari kita tarik nafas, tarik, tahan, lepas. Ulang aja 9 kali sudah tidur dia. Gitu ya. Jadi perlu latihan. Makanya saya tadi menyebutkan ada 4 cara: tapa, brata, yoga, samadhi. Melatih kita agar kita memiliki energi yang kuat agar kita bisa menjadi jangkar, menjadi tiang pancang, menjadi tiang penyangga, gitu, ya. Nah, ini harus latihan, tidak bisa didapat dalam waktu sekejap. Nah, ya, saya kira itu jawaban saya, dan ini mungkin harus dilatih nih buat kelompok untuk membentuk latihan komunitas para orang-orang bidan-bidan yang ingin menjadi to be yourself. Itu tapa, brata, yoga, samadhi, ya. Begitu. Baik, demikian Bidan Kunta, semoga jawaban saya tadi bisa diterima dengan baik. Terima kasih, dokter. Dari Bidan kita dan Dokter Haryasa. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 ya. Jadi sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan sedikit kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini, di mana kita tadi membahas tentang tapa, brata, yoga, samadhi, di mana dengan cara ini kita bisa menjadi jangkar
untuk membuat orang-orang sekitar kita menjadi berpikir positif dan optimis ya. Dimana kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa membimbing ibu-ibu yang mengalami persalinan atau kehamilan yang traumatis dengan mengatasinya dengan melalui penyembuhan tidak hanya dari diri sendiri, tetapi dari orang-orang terdekat yang bisa didapat dengan kasih sayang yang luar biasa dari mereka. Dan kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa menenangkan pasien dengan kata-kata yang positif, yaitu positif dan optimis, yang mengalami kesedihan atau kehilangan, sehingga dengan seperti itu mereka akan mensyukuri apa yang Tuhan berikan, bahwa itu adalah yang terbaik untuk mereka. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Haryasa sebagai pembicara kita hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti acara Kasih Medika Scientific Update Jilid 14. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Kasih Medika Scientific Update berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih semuanya.